izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan, senang bertemu lagi dalam persekutuan Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sabda Allah pagi ini meminta kita berjuang tidak hanya melawan sifat gila harta, tetapi juga berjuang melawan sifat khawatir. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat Sapaan Teduh di pagi ini. Biarlah kinerja kami sepanjang hari ini bukti nyata terus berjuang melawan sifat khawatir. Karenanya biarlah firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan Teduh pagi ini dari Matius 6 ayat 34. Saya baca terjemahan baru 2. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tema yang saya pakai, hari esok Tuhan yang pegang. Saudara-saudaraku, ayat Sapaan Teduh kita hari ini bagian dari khotbah Yesus di bukit, Matius 5 sampai 7. Bicara kekhawatiran, ayat paralel dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 31. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir, takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum tentu dengan pasti. Sikap berpikir berlebihan atau selalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Kekhawatiran biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman dan kecemasan. Sikap ini menyebabkan seseorang terganggu, memusatkan pikiran pada kejadian yang negatif yang mungkin terjadi, serta dilanda ketakutan yang tidak masuk akal dan tidak mendasar. Bisa panik dan kronis, rentan sekali pusing, detak jantung cepat, sesak nafas, lelah, sakit kepala, cepat pusing, sulit konsentrasi, sakit dan nyeri, rasa gugup yang tinggi, kurang tidur, berkeringat, gangguan pencernaan, dan dapat memicu hipertensi, sindrom iritasi khusus. Menurut sistem kekebalan tubuh, depresi, serangan jantung. Ada yang menggambarkan hidup ini selalu terancam.
hidup kita terjepit antara dua tembok. Tembok kelahiran dan tembok kematian. Di antara dua tembok inilah si khawatir menyiksa kita siang dan malam. Yesus tahu betul betapa kejamnya si khawatir ini. Karenanya kita dipanggil dan disuruh Tuhan Yesus untuk mengalahkan si khawatir yang kejam itu. Jangan khawatir. Inilah seruan gembira di pagi ini. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok. Karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pada ayat sebelumnya, saudara-saudaraku, Yesus memberi contoh burung dan bunga. Ini juga bunga. Burung setiap hari diancam oleh bahaya maut dan kelaparan. Burung-burung terancam oleh burung-burung buas, oleh kucing dan binatang-binatang lainnya. Namun dengan girangnya mereka terus berkicau, bersiul-siul di sinari matahari. Tidak ada apapun yang dikhawatirkannya. Besok mungkin mereka terjaring, lalu dijual ke pasar, atau tertangkap lalu dibunuh. Namun mereka hidup dengan tak khawatir, dengan gembira di bawah perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sesungguhnya demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Demikian Lukas 12 ayat 6. Demikian halnya bunga, katakanlah bunga bakung di padang, yang berkembang di lereng-lereng bukit Palestina. Beribu-ribu banyaknya. Hidupnya sangat cepat berlalu. Sejak tumbuh selalu terancam oleh bahaya maut. Besoknya saja sudah mati mereka, lalu dibuang bersama-sama dengan rumput. Walaupun demikian, saudara-saudaraku, bunga-bunga itu tetap berkembang di bawah sinar matahari, seolah-olah tak terjadi apapun. Tuhan juga menjaga hidup bunga itu. Karenanya, saudara-saudaraku, lebih dari cukup alasan bagi anak-anak Allah untuk hidup tanpa khawatir. Tuhan Yesus mengajar kita untuk memelihara diri kita dan keluarga kita tanpa khawatir. Ia mengajar kita bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa terdorong oleh kekhawatiran. Dan hal ini hanya mungkin kalau pandangan kita selalu terarah kepada Tuhan. Itulah yang dialami Ira Forrest Stanfield, yang khawatir hidupnya segera berakhir karena tahun 1976 si Ira didiagnosis kanker ganas. Namun ia bangkit dengan iman berserah kepada Tuhan bahwa hari esok Tuhan yang pegang. Atas peristiwa yang dialaminya, ia menciptakan lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu
akan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Stadtpil masih hidup 17 tahun lagi setelah didiagnosis. Raja Hizkia diperpanjang Tuhan 15 tahun lagi hidup. Hal ini mungkin bila tidak khawatir menghadapi hari esok dan hidup untuk hari ini saja. Tuhan yang pada hari ini adalah Tuhan kita. Besok dan lusa pun adalah Tuhan kita. Setiap hari Tuhan kita. Hari ini Ia memberikan kita apa yang kita perlukan, tidak lebih. Tak diberikannya untuk hari esok. Besok pun Ia menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Modramen ras BPMK Situtus usihan perpulungan. Modramen konseptor ras BPMK fasilitator man dukungan. Kepemimpinan kolektif kolegial dahin lalit ketadingan. Ola arwate masa depan GBKP asal geluh si keleng-kelengan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak khawatir dalam menjalani hidup ini. Saat ini kami mendoakan Modramen GBKP, Ketua Umum Pendeta Krismas Iman Tabarus, Ketua Bidang Marturia, Pendeta Calvinsius Jawa, Ketua Bidang Koinonia, Pendeta Jenny Eliani Brukliat, Ketua Bidang Diakonia, Pendeta Mestika Nusantara Ginting, Ketua Bidang Pembinaan, Pendeta Christopher Sinulinga, Ketua Bidang SDM, Pendeta Natalitna Brutarigan, Ketua Bidang Dana dan Usaha, Pertua Ananta Purba, Sekretaris Umum, Pendeta Yunus Bangun, Wakil Sekretaris Umum, Pertua Jetra Sembiri, Bendahara Umum, Pertua Mulia Prangin Angin, bersama keluarganya masing-masing. Tuhan tambahkan kesehatan, kemampuan, dan sukacita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami doakan Badan Pekerja Majelis Klasis GBKP di 27 klasis, Sibolangit, Kabanjahe, Medan Kampung Lalang, Tiga Binanga, Bijay Langkat, Lubuk Pakam, Jakarta Banten, Dairi, Medan Deli Tua, Sinabun, Pematang Siantar, Pembangunan Medan Deli Tua, Kabanjahe Tiga Panah, Brastagi, Medan Kutajurung, Jakarta Kalimantan, Pancur Batu, Kuala Langkat, Laubalem, Riau Sumbar, Sumbaksel, Medan Namorambe, Baru Sibayak, Kabanjahe Sukarame, Bekasi Denpasar, Munte, Kepulauan Riau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.